Assalamualaikum Sobat Pintar, Guten Tag. Selamat siang semuanya. Kali ini Om BW ada bertemu dengan seorang desainer. Mbaknya cantik, insya Allah bikinannya juga cantik-cantik. Mbak Daimatus Saada. Iya. Apa kabar Mbak Baik, Pak. Daimatus? Saya manggilnya apa nih? Ima aja. Mbak Ima ya, karena beliau termasuk desainer pemilik Ima Color. Jadi kalau bahasanya beliau tadi sempat cerita color, celana pendek Mbak ya. Sehat Mbak Ima? Sehat, Ya. alhamdulillah. Mbak Ima, Mbak Ima ini kan termasuk sosok pembuat baju-baju seragam uniform, bahasa kerennya adalah desainer. Kenapa sih memilih pilihan profesi itu? Kenapa nggak milih yang lain, misalnya model sekalian gitu ya? Nggak masuk lah kalau saya jadi model, Pak. Sebenarnya jadi desainer itu karena secara tidak sengaja dan terpaksa mau tidak mau. Karena sebenarnya dulu saya adalah seorang guru honorer selama 13 tahun. 13 tahun? Iya, dari 2008 di SD Negeri Jelok. Nah, selama kan semua berproses kan dari awal tuh sebenarnya saya nggak bisa jahit, nggak tahu jahit, saya cuma seneng gambar dari kecil, dari TK, SD sampai SMA, SMP pun kalau pelajaran tuh nggak pernah gatek. Nah, saya cuma gambar, bahkan teman-teman saya juga, wah itu kan gambar seperti desainer tenan gitu. Nah, saya memulai usaha itu dari setelah menikah. Sebenarnya sebelum menikah saya sudah membuat gantungan kunci karena dulu saya mengambil jurusan PGSD di Sanata Dharma Yogyakarta. Itu mata kuliahnya itu kan ada kerajinan, ada menggambar, ada menulis, dan ujiannya pun menulis halus itu pun juga menulis di tembok. Ujiannya itu ada membuat berbagai macam prakaryanya. Dari situ saya dapat banyak ilmu tentang bagaimana membuat bunga dari sabun, bagaimana membuat gantungan kunci. Nah, kemudian setelah lulus dari Sanata Dharma saya nyukwan menjadi guru honorer di salah satu SD negeri di Kaligesing, Kecamatan Kaligesing, SD Negeri Jelok dari 2008. Kemudian kan ada aturan baru bahwa guru harus S1 karena saya saat itu masih D2. Lalu saya melanjutkan kuliah di UNY. Saya mengambil jurusan masih sama yang linear, PGSD juga, mengambil S1-nya. Dan saat saya mengambil skripsi, lain tugas akhir itu di dua. Saya mengambil judul itu lukisan anak. Nah, saya mencari dosen di FIP itu, mana namanya Bapak Ajar Pamadi, kok nggak ada. Ternyata dosennya tuh dilempar ke Fakultas Seni Rupa. Jadi dosen pembimbing saya itu dari Fakultas Seni Rupa selama 2 semester kalau tidak salah. Kamu nggak usah ngarep skripsi, kamu ikut saya belajar dulu. Begitu. Jadi saya tambah belajar dari lukis, dari kerajinan, juga dari teman-teman baru saya di Fakultas Seni Rupa angkatan 2011. Kemudian setelah lulus, menjelang skripsi saya menikah. Terus saya menjalani kehidupan rumah tangga. Kemudian karena bisa dibilang kesulitan ekonomi juga tidak, tapi karena tidak cukup untuk untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi saya membuat gantungan kunci. Saya jual. Kalau saya membuatnya itu dari 2011 sih sebenarnya, dari teman-teman. Terus waktu ada teman yang mau nikah, wis pesan gantungan kunci aja buat souvenirnya. Lalu saya membuat boneka. Saat sebelum menikah saya membuat boneka itu ada pesanan dari Australia. Kemudian itu karena kakak saya kebetulan kan dia bekerja di PMI dan dia ada acara Asian Trade. Kemudian dia membawa souvenir dari Indonesia, yaitu boneka flanel dari saya dengan berbaju batik yang ada tulisannya PMI, Paramila Indonesia. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah menikah saya masih bergelut di dunia flanel. Suami saya membuatkan saya rumah kecil di sini, dan saya dulu masih satu petak, lantainya masih lantai cor. Saya sambil merawat anak, saya nyambi, jahit satu-satu, jahit flanel. Terus saya menjualnya di CFD. Nah,
kemudian untuk karena saya juga nggak cukup lah, maksudnya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di sisi lain juga ada hutang juga. Jadi suami saya memberikan sama-sama prihatin lah. Sementara gaji guru honorer kan hanya 150.000 per bulan. Nah, dari situ kalau mau ngajar tuh harus ngutang ke Pak bensin depan. Kalau mau jualan online kan via Facebook, kuota habis. Saya nyuri wifi punya toko besi Jelang Perang sebelah. Nah, dari situ mulai banyak yang tahu kalau saya jualan flanel. Lalu lanjut ke tahun kan 2000 itu 2014 anak saya lahir, 2015 saya kan berubah nih. Oh, aku aku bisa membuat bunga dari kain karena saat itu lagi tren banget bros. Hijab tuh pakai bros tempel-tempel gitu. Nah, saya membuat itu, terus saya ikut diajak bekerja di salah satu temannya teman saya, dia istri seorang dokter, dia juga pria, saya ikut beliau bekerja selama cukup lama sih. Nah, saya juga banyak belajar dari situ. Kemudian karena saya nggak bisa bawa anak, jadi saya memutuskan berhenti. Saya di rumah tetap nyambi, mulai dari kotak tisu, bros, dan segala macamnya. Lalu saya kepikiran UMP itu kan ada wisuda. Nah, aku tak jajal bikin buket dari kertas HVS itu jadi buket. Satunya saya jual 100.000, ada yang 200, kalau yang besar 300. Saya ngelapak di UMP, diantar suami saya. Terus dari situ saya kenal penjual bros yang lain ternyata dari Jogja, dan itu ada komunitasnya. Jadi, Mbak, di Jogja hari ini ada ini. Saya sering izin jualan saya ke Jogja jualan bros itu buket, kan sudah lari ke buket tuh, jualan buket. Dan itu lumayan, saya berangkat pagi ngelapak di pinggiran jam 2 dari sini, naik motor bawa kerombong, saya jualan di sana. Selama itu kurang lebih sampai 2017 saya masih ngemper di Jogja, dan kalau pas ada wisudaan saya izin mengajar itu, karena saya hanya mengajarkan pelajaran seni rupa. Jadi setiap hari masuk ya? Enggak setiap hari, ya tetap masuk tapi boleh izin. Setiap hari tetap masuk tapi boleh izin gitu. Lanjut dari situ 2016 itu saya nyambi juga di SMK Batik. Nah, dulu ada Pak Sani namanya, dia menemui saya, mau nggak ngajar kerajinan gitu kan, lumayan buat tambah-tambah. Ya saya mau gitu kan, seminggu sekali saya mengajarkan murid-murid. Nah, saat itu tuh karnival tuh belum booming, kostum karnival itu belum booming. Kemudian SMK Batik waktu karnaval itu dia membuat kostum karnival. Nah, temanya kan karnival. Nah, salah satu guru di situ tuh meminta, "Dek, aku dibantulah konsep gini gimana?" "Oh iya, aku tak bantu. Aku bikin hanya mentori anak-anak untuk membuat itu dari batang lidi, tapi yang mentiung karena saya memang tidak tahu gitu loh gimana ini kostum karnival. Terus ininya pakai karet gitu. Terus dari karnaval itu kemudian berlanjut, saya diajak acara Festival Bogowonto, Bapak Rianto Purnomo, Mas Pur, dia ngajak saya ikut bergabung. Saya jadi pembuat kostum sama membuat souvenirnya dari bantal-bantal. Kemudian dari situ saya kan trial and error kan. Ki kostum karnival ki gawe kepiye sih gitu kan. Kok pakai lidi nggak bisa, padahal ini pakai spon, ternyata pakai besi yang kecil-kecil nggak bisa. Akhirnya saya menghubungi Mas Arjer, dia salah satu, karena di medsos kan sekarang sok-sok SKSD gitu kan, ini dari apa, ternyata dia mengajari ini dari besi cor rangkanya. Jadi itu dari besi cor, saya mengerjakan bersama tetangga sebelah. Saya buat itu kostum dengan rangka itu, dan lasnya tukang lasnya Mas Jeno. Kemudian dari itu ternyata aku bisa bikin kostum karnival untuk acara Festival Bogowonto. Tahun berikutnya karnival kan booming di Purworejo 2017 kalau tidak salah. Saya dapat job dari Mas Ganjar, Pak Batik Ganjar.
itu sekitar mungkin 40-an, 30 lebih atau hampir 40-an kostum, dan itu saya kerjakan bersama tetangga-tetangga dan murid dari SLB, muridnya Mas Ganjar. Kemudian karnival sudah booming, saya juga tetap hariannya dari mahar, hias mahar dan seserahan harian dari itu. Bikin scrap frame itu boneka flanel dimasukkan ke frame, dikasih tulisan I love you, kan pesanan banyak sekali saat itu. Lalu karnival saya dapat job, berikutnya saya dapat job lagi dari SMK Batik, dari salah satu siswa karena dia harus gelar karya dan membuat kostum karnival, bentuknya itu putri mermaid, putri duyung. Saya udah gambar desain ini, kalau kayak begini ini harusnya pakai kotang, kan harusnya gaun. Kalau cuma putri duyung ditempel-tempel kayak karnival yang dulu aku bikin itu nggak masuk konsep. Jadi saya belajar gimana caranya membuat kostum karnival itu bentuknya kayak baju gitu kan. Nah sampai akhirnya saya belajar dan saya ke Jogja saat itu tuh, ke Mbak Ranti. Dia dulu bekerja di salah satu desainer yang mengerjakan baju manten saya hubungannya masih baik sama dia. Saya ke Jogja, aku gawe kamisolah gitu. Tak ndelok sih caranya kepiye gitu kan. Kalau kurang lebih 1 jam saya dari sini naik motor sama Mas Ardi, pegawai saya yang dia bisuturi. Saya ke Jogja, saya cuma ngelihat, oh ternyata begini. Saya bawa pulang, saya lihat di internet, kan polanya saya tinggal sana tapi kan saya foto. Saya lihat-lihat di internet, oh jebol lagi kotang kamisol itu adalah membuatnya dari pola dasar baju. Kan saya memperhatikan itu tadi turun 3 cm, oh berarti begini. Dari situ saya nekat membuat baju. Terus sebenarnya sih aku juga nggak ngerti, orang-orang tuh langsung percaya oke desainer gitu. Jadi titik baliknya di situ ya, dari situ terus gitu. Membuat tapi sebelumnya tuh kalau teman mau nikah dia gambar gitu. Terus saya juga dulu ada pegawai di sini. SMK Batik itu kan geser, maksudnya tuh dia mau lebih maju, nggak cuma bros, pengennya jahit. Saat itu saya tuh belum bisa jahit sama sekali, cuma bisanya jahit lurus. Lalu sebelum keranti itu malah Pak Sani bilang gini, Dai, kowe kudu iso jahit, sesuk ki wis mulang, wis latihan dulu. Yo kapan aku latihan, kan aku di minggu ini kan nggarap karnivalmu gitu kan, bantuni karnivalmu. Terus saya juga les di berdikari tapi nggak mudeng karena sulit kan gambar aku ki gak mudeng ini. Yang mudengnya itu pola itu tadi. Terus nekat membuat gaun karena aku bisa gambar, aku bisa membayangkan bajunya begini gitu kan. Dan ketika aku sudah bisa ngerti pola tuh lingkar dada segini dibagi segini, depan lebih besar, belakang lebih kecil, nanti turun segini, jadi gambarnya begini, besok jadinya begini, dan akhirnya jadilah aku sudah bisa membuat baju dengan nekat begitulah. Kalau untuk sekarang ini Mbak Ima ini membuat baju, membuatkan pesanan orang itu hanya untuk kaum Hawa atau juga laki-laki juga? Laki-laki saya juga bisa. Tetapi saya kan tidak memegang laki-laki karena kalau memegang itu kan ngukurnya itu pasti saya mepet. Jadi saya kalau ada pasien, kalau anak saya bilang Bu pasien Bu gitu kan. Kalau ada customer datang, Mbak bisa jahit baju ke kemeja cowok? Nggak bisa, tapi karena saya tidak memegang laki-laki, orang ngemek nggak bisa tidak memegang ukur yang tidak pegang, jadi bawa contoh hemnya saja, jadi saya mengukur hemnya. Sebenarnya menarik ya ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Ima ini, beliau betul-betul memulai otodidak. Karirnya itu sangat panjang dari mulai pendidikannya, kemudian menjadi tenaga honorer, guru honorer yang gajinya tidak seberapa, tapi ternyata juga cukup tetap kudu cukup ya Mbak. Yeah. Kemudian ada bisa bikin produk boneka flanel. Itu sampai sekarang masih bikin nggak? Sekarang itu kan rumit karena uangnya kan jahitin jelemit, harganya cuma 50, jadi saya udah cukup.
cukup. Tapi kalau tadi ketika cerita Mbak Irma ini kan bisa sampai ada pesanan dari luar negeri, ini kan sebenarnya ini 3 kan kali ke luar negeri. luar biasa ini sebenarnya. Ke Australia 2 kali. Iya. Vintage Pearl dulu ke Australia 2 kali juga boneka. Terus yang satu itu karena dulu saya ikut kegiatannya Mas Pur di Pasar Ines, itu ada pesanan boneka dari kok bekas. Itu saya bawa ke sana 75 atau berapa gitu. Per pack-nya itu isi berapa? Iya, karena memang sesuatu hal yang rumit itu kan ketika kita mengerjakannya dengan hati, dan itu bisa juga jalan rezeki, Mbak. Iya. Karena saya ada kenalan juga, dia cuma bikin sabut kelapa itu di luar negeri itu cuma di harga berapa ya, 3.000 atau berapa, tapi karena memang jumlah pesanan luar biasa, akhirnya ya bisa jadi jalan hidupnya. Termasuk Mbak Irma, mungkin nanti saya yakin buatannya pasti bagus, mungkin bisa dipertahankan. Nah, yang menarik pilihan profesi Mbak Irma ini kan desainer ya. Kenapa nggak milih tinggal di kota besar, Mbak? Kenapa tinggal di Purworejo? Kalau di kota besar, aku tuh sudah nyaman di sini. Kalau di kota besar itu pesannya mau lebih banyak, dan yang kota besar aja, yang dari pelangganku yang dari luar tuh banyak. Jadi yang dari luar tuh ada yang dari Jogja, NTT, Palu, Semarang juga beberapa, terus kemudian Jakarta, Bali, dan itu mengukurnya online. Berarti Sobat Pintar, kita itu hidup nggak penting di mana, tapi bagaimana kita berkontribusi, memberikan ilmu kita, memberikan kemanfaatan kita untuk orang lainnya. Contohnya adalah Mbak Irma ini, ketika dia memilih profesi sebagai desainer. Orang kan tahunya kalau desainer harus di kota besar, yang setiap saat mungkin bisa lebih mudah ikut fashion show, tapi ternyata Mbak Irma lebih milih tinggal di Purworejo yang kotanya kecil, adem, ayem, tentrem, tapi justru malah bisa meningkatkan karya dan imajinasinya ya Mbak ya. Mbak Irma, ini kan Mbak Irma sudah beberapa waktu nih menjadi desainer. Pesanan seseorang siapakah yang menurut Mbak Irma itu termasuk istimewa? Mungkin semacam ya stimulan lah bahwa aku dapat pesanan dari ini, saya sangat senang gitu. Ada nggak? Ada, itu dari teman saya. Jadi dia pesan baju pernikahan maunya yang lain dari yang lain gitu. Terus saya buatkan desain begini mau nggak mau, dan itu bajunya aja di sini. Terus saya sangat puas sekali, simpel tapi aku itu puas banget aku dengan baju itu. Artinya spesial ya. Iya. Kalau untuk Purworejo sendiri sudah banyak ya yang bikin ke Mbak Irma. Sudah banyak. Bukunya sudah setiap bulan itu pasti habis satu buku desain yang buat nambah. Nah, bocoran aja nih Mbak Irma, kan Sobat Pintar juga biar tahu nih. Kira-kira di range berapa ketika contoh nih misalnya saya ingin buat baju untuk istri saya. Saya pesan ke Mbak Irma ini dari tingkat yang paling mudah sampai tingkat yang paling sulit itu berapa Mbak? Di kisaran harga berapa? Untuk dress biasa itu ada pahitnya sedikit, itu mulai 300. Mulai 300. Kalau untuk dress yang pahitnya agak banyak itu 500 800. Kalau untuk yang full itu 1,5 kosnya, tapi untuk spesial untuk gaun manten itu 3,5 sampai 5 juta. Itu bahan sudah dari jenengan ya? Iya. Sobat Pintar, saya pikir ya nggak mahal juga, karena memang dilihat dari tingkat kerumitannya, apalagi ketika bicara baju-baju yang spesial itu kan lain daripada yang lain, tidak ada sama dengan yang lain, artinya bisa dengan konsep sendiri, bisa bikin sendiri, dan itu otomatis akan berbeda dengan yang lain. Mbak Irma usia sekarang berapa Mbak Irma? Saya tahun ini 36. 36, masih kelihatan muda banget loh tadi. Mbak Irma di usia yang ke-36 tahun ini Mbak Irma, dulu kan kita coba flashback ke belakang lah. Mbak Irma kan pernah kecil, pernah mempunyai masa kecil, main dolanan dengan teman-teman. Ada nggak sih cita-cita masa kecil yang
sampai sekarang belum tercapai atau ingin dicapai kan biasanya kalau anak kecil kan rata-rata saya yakin Mbak Ima dulu kecil nggak pernah ingin punya tujuan jadi desainer. Pasti kepinginnya yang lain. Nah, itu kira-kira apa Mbak? Saya tuh cita-citanya jadi poluan, tapi kan nggak mungkin sekarang. Saya kan, kenapa nggak mungkin Mbak? saya kan pendek. Terus waktu kuliah tuh saya mau ngambil jurusan seni rupa, lukis kan saya seneng lukis. Iya. Sama ibu nggak boleh ada di opo, wis guru SD wae gitu. Ya, artinya profesi apapun itu yang terpenting adalah jadi orang baik dan bermanfaat untuk orang lain itu Mbak Ima. Terlepas ya setidaknya kan sebuah kebanggaan nih kalau dulu Mbak Ima pingin jadi poluan tidak tersampaikan. Tapi sekarang kan langganan jenengan kan bisa jadi dari poluan. Akhirnya kan setidaknya tetap ada rasa bangga bahwa saya nggak bisa pakai uniform poluan ya jadi poluan, tapi saya bisa memberikan kemanfaatan untuk mereka, untuk poluan-poluan itu. Terus mimpi terbesar Mbak Ima ini apa nih yang ingin dicapai untuk ke depan ini? Karena semestinya kan ketika bisa desainer barangkali ingin bikin fashion show tersendiri atau apa yang tidak ikut orang lain atau apa, itu mungkin masih ada yang ingin dikejar Mbak Ima? Sebenarnya saya punya mimpi dan itu dari itu udah planning dari 2020. 2020 saya pengen punya apa ya? Karena kan pesaing semakin banyak. Kemudian saya tetap bikin gaun, tetap custom gaun, tapi saya pengen bikin ready to wear. Nah, karena sekarang kan eranya digital ya Pak. Iya betul. Itu pengen pekerjaku yang jadi pegawaiku. Sebenarnya kemarin banyak pegawai itu ada 5, cuman ada yang mencari gaji lebih besar, ada yang pengen mandiri, ada yang nggak cocok terus kemudian keluar. Mimpi saya tuh saya pengen punya butik di sebelah sini, ada kopinya. Jadi nanti kan biasanya bapak-bapak yang nganter ke sini itu kan jengkel kalau nunggu istrinya lama-lama. Mereka pergi nggak tahu. Apalagi ditambah ngerumpi ya. Iya pasti lama karena kalau konsultasi itu pasti lama. Nah, kemudian saya punya butik di sebelahnya dengan baju ready to wear, tetapi itu saya juga jualnya online. Itu mimpi besar saya. Dan nanti saya tuh sudah nggak pegang oke lah 1 gaun 2 gaun yang harganya mahal sekalian, tapi pegawai saya nggak ada pegawai, nggak ada umbur-umbur baju, pegawai saya sudah tak pulangkan ke rumah. Dan setelah dia tak ajari di sini, dia pulang ke rumah, kue tak ajari marketingnya, kue golek pegawai, kue jadi bos, aku jadi bos. Itu mimpi terbesar saya yang belum tercapai. Jadi pegawai saya juga nggak cuma jadi pegawai, tapi ketika pulang dia bikin usaha, nanti saya desain, saya lempar, saya yang beli kain, kamu mengerjakan di rumah, kamu harus punya pegawai. Dan saya jualannya online karena saya sudah semakin tua, sudah nggak kuat badannya untuk lembur-lembur. Mantap, ini luar biasa. Mbak Ima ini ternyata mempunyai jiwa mulia ini karena beliau mempunyai prinsip ilmu itu tidak dipendam sendiri, dibagi-bagi, dan ketika beliau sukses dia berharap siapapun yang ikut membantu dia juga akan sukses. Jadi bahwa sekali lagi bahwa teman-teman sobat pintar semuanya, hidup itu adalah harus jadi orang baik dan bermanfaat, dan ini sudah diaplikasikan secara baik dan benar oleh Mbak Ima ini. Beliau mempunyai cita-cita, mempunyai harapan bahwa nanti siapapun yang ingin belajar ke beliau, siapapun nanti yang bekerja ke beliau tidak akan selamanya bekerja sama dengan beliau. Jadi akan diberikan kemudahan, kelebihan dengan ilmu yang beliau punya akan ditransfer, otomatis mereka bisa mandiri, bisa sukses. Dan the real boss adalah ya seperti ini, karena bos yang baik itu adalah bos yang bisa menghargai kemudian memuliakan karyawannya. Seperti ini adalah contohnya. Jadi sobat pintar semuanya, khususnya di Purworejo, nggak usah ragu nih kalau ingin membuat baju modelnya seperti apapun ya, tapi baju ya jangan pesan kapal. Karena kan sebenarnya kalau pengusaha itu apapun pesan apa boleh dilayani, tapi kalau di sini beliau memang hanya khusus untuk membuat desain baju-baju yang insya Allah hasilnya juga akan bagus. Mbak Ima, di Purworejo ini kan
sebuah kota kecil. Tapi kota kecil itu bisa menjadi besar ketika mindset kita itu besar. Saya sedikit tertarik dengan profesi dengan mau nggak, bisa nggak Mbak Emma bikin sebuah fashion show khusus di Purworejo? Ya mungkin kerjasama dengan teman-teman desain yang lain seperti tadi disampaikan Mas Ganjar, bikin yang besar sekaligus menjual Purworejo itu. Kira-kira ada nggak keinginan kayak gitu? Ada impian, kapan sih ada Purworejo Fashion Week? Ya. Jogja sudah ada Jogja Fashion Week, sudah ada Jakarta Fashion Week. Ada impian nanti bekerja sama dengan teman-teman desainer itu banyak sekali di Purworejo. Ada kedai jahit modiste, ada Aruna Salim, ada ini sebelah dulu jadi model saya, sekarang dia juga dia memang sekolah desain, kalau saya kan enggak. Dia aku lupa namanya, Anissa Maharani. Jadi banyak sekali, aku senang banyak bertumbuh desainer-desainer, muncul desainer-desainer baru. Aku tidak merasa tersaingi, tapi aku tetap kepo. Dia upload kan otomatis muncul di beranda Yeah, kalau yeah. Iki desainnya koyo ngene, iki desainnya koyo ngene. Aku butuh gawe sing koyo ngene sing urung digawe. Jadi itu memotivasi saya untuk membuat yang lain gitu, yang beda gitu. Jadi tidak untuk membenci semua kayak anyar, aku ada pesaing gitu. Itu tidak sama sekali. Dan karena memang rezeki itu sudah diatur sama Iya, Allah. sudah diatur. Pak Bupati, Bu Bupati, Pak Ketua Dewan, Pak Kepala Dinas Pariwisata, ini adalah warga Panjenengan, orang Purworejo asli yang memulai karir dari bawah dan sekarang mempunyai pilihan menjadi seorang desainer, mempunyai mimpi membuat Purworejo Fashion Week, Purworejo Fashion Week, ya betul ya Mbak ya. Silahkan kalau memang bisa dibantu, difasilitasi, karena memang harus ada peran serta pemerintah daerah, di mana di samping membuat karya-karya mereka dikenal oleh masyarakat secara luas, sekaligus juga menjual Purworejo secara keseluruhan. Kira-kira itu mungkin pesannya untuk beliau-beliau ya Mbak ya. Mbak Emma, mungkin ada sesuatu hal atau pesan-pesan buat Sobat Pintar atau siapapun masyarakat khususnya di Purworejo yang barangkali mau disampaikan Mbak Emma? Beberapa orang tuh berpikir jalan cepat. Ya. Padahal segala sesuatu cuma dari nol. Ya. Saya melihat banyak sekali yang karena saya juga sekitar saya juga gitu. Sebenarnya terutama untuk perempuan, sebenarnya masih banyak pekerjaan halal yang bisa kita kerjakan. Entah apapun alasannya, untuk anak, entah kalian ditinggal pasangan, tidak harus juga kita menjual diri. Ini di kota kita, Purworejo itu menurut saya potensial banget. Kenapa saya tidak pergi dari Purworejo? Banyak tawaran, ada yang mau invest, ayo ke Jogja. Tapi saya berpikir saya mau membesarkan Cangkep, maksudnya rumah saya di sini, Immaculate di sini. Saya pengen buka lapangan pekerjaan untuk tetangga saya yang tidak bekerja, untuk jadi tukang parkir. Saya pengen punya butik, saya pengen pegawai saya juga bisa jadi bos. Kadang saya juga kenapa sih harus lari keluar kota? Sebenarnya kita pun mampu gitu loh. Di luar kota bukan berarti saya orang berduit itu membuang, kasarannya mau makan aja harus, karena nggak percaya mungkin dengan makan di sini atau bagaimana, lebih seneng buang duitnya tuh keluar. Padahal di sini tuh banyak sekali makanan enak, jahitan bagus, banyak desainer di sini. Kemudian di sini tuh potensial banget, dan aku yakin kota ini bakal ekonominya bakal jadi besar asal kita mau sama-sama ya kerja sama, mau membesarkan kota ini gitu. Kayak misalnya saya tuh kadang banyak sekali kayak misalnya saya ngeliat sekitar ya, dia harus gak mau kerja lalu dia
kemudian kenapa sih harus seperti itu, kamu bisa kok kerja yang halal, nggak harus begitu gitu loh. Jualan es juga bisa di sini tuh. Mungkin di awal itu akan susah, tapi kalau kita tekun dan mau bekerja keras itu pasti bisa nyampe di sini gitu. Kayak kita ngelihat gunung tuh kan, aku mau ke Kaligesing, aduh aku mau sampai sana tuh jauh banget, tapi kalau kita jalan terus kita bisa sampai ke sana gitu. Jadi jangan pernah patah semangat, karena saya pun menjalani usaha itu dari nol dengan modal 42.000 sampai saya bisa mandiri seperti ini, berdua menghidupi anak saya, dan tidak terpikir sama sekali untuk mencari bekerja yang seperti itu. Karena apapun kalau kita mau bekerja keras, tekun, itu jujur kalau tekun itu pasti bisa tercapai. Udah. Sobat pintarku, satu lagi yang istimewa dari Mbak Irma ini adalah rasa optimismenya yang tinggi, bagaimana dia sangat mencintai produk. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa segala sesuatu itu kalau kita ingin sukses ya memang harus mulai dari bawah, dan jangan pernah merasa takut dan merasa lelah, karena semuanya itu perlu proses. Dan ketika kita berproses dengan halal, insya Allah hasilnya juga tidak akan menipu. Dan ini adalah contoh real kehidupan nyata di Purworejo, di mana banyak kehidupan di dunia ini, di Purworejo khususnya, yang kita tidak tahu. Jadi karena kita tidak tahu, kadang-kadang seseorang itu menjudge seseorang yang lain. Nah, itu yang tidak baik. Bahwa orang ketika melihat seseorang seperti itu, jangan dilihat bahwa dia itu seperti itu, karena kita nggak tahu prosesnya, bagaimana dia menjadi berhasil, bagaimana dia menjadi sukses. Itu semuanya akan dijalani orang itu dengan tahapan-tahapan tertentu. Dan yang terpenting adalah bahwa ketika proses itu berjalan dengan baik, orang hanya akan melihat sisi baiknya saja. Orang tidak akan melihat bagaimana dia sisi perjuangannya. Dan bisa jadi orang akan menjadi baik itu dia prosesnya dari dulu. Akan tetapi akan lebih baik lagi ketika kita dari proses awal sampai akhir itu selalu berjalan di atas relnya atau selalu baik. Mbak Irma, tadi kan Mbak Irma sempat singgung bicara kehidupan perempuan. Tadi juga disampaikan bahwa jangan pernah memilih kehidupan seperti dan sebagainya, walaupun dalam tanda kutip kita juga tidak tahu kehidupan mereka itu karena terpaksa apa tidak, tapi kan Mbak Irma tadi memberikan contoh opsi, jangan pernah berbuat seperti itu karena masih ada pilihan-pilihan yang lain. Artinya mungkin mohon maaf, apakah Mbak Irma ini punya teman-teman atau mungkin kenalan yang berprofesi seperti itu? Beberapa ya? Beberapa banyak. Beberapa banyak. Dan pasti kehidupannya walaupun secara finansial tercukupi, tapi saya yakin kalau mereka memilih kehidupan seperti itu akan tidak nyaman hidupnya ya. Iya, mungkin mereka ya sebenarnya cara pandang aja sih. Kalau kita memandang mereka tuh kok ada pekerjaan yang halal, kenapa begitu? Tapi mereka mungkin sudah begitu tuh sudah senang banget. Jadi kita kan nggak bisa pakulinan ya. Jadi gak kadang orang itu kalau sudah menerima hasil bicara uang itu, orang kalau sudah terima uangnya banyak, sudah nyaman, apapun caranya yang mereka lakukan gitu ya. Dan itu satu hal yang tidak baik sebetulnya. Makanya nanti disampaikan oleh Mbak Irma, hidup itu pilihan, tinggal bagaimana kita memilih apakah kita mau jadi orang baik atau tidak, kita mau bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Tapi yang perlu dicatat sekali adalah bahwa apapun pilihan hidup kita ini tidak sendiri. Contoh saya, Mbak Irma, ini kami semuanya punya keluarga, di mana keluarga itu harus dihidupi dengan cara-cara yang baik dan halal. Mungkin itu pesannya dari Mbak Irma yang mau disampaikan kepada teman-teman. Mbak Irma, kami ini kan selalu ada challenge nih di setiap akhir pembicaraan. Obrolan kita itu sudah sangat menarik. Tadi Mbak Irma juga bicara karirnya dari betul-betul dari bawah. Pergaulan jenengan juga pasti sudah sangat luas. Kan di fashion ini kan kemungkinan
ketemu juga dengan desainer lain. desainer lain dan barangkali juga orang luar nih. Mbak Irma bisa bahasa asing Mbak Irma? Nah, itu aku nggak bisa. Oke. Tahu tapi untuk speakingnya itu jelek banget. Mungkin karena karena kita ini kan lidah orang Jawa. Jadi kan memang sesuatu hal itu kalau tidak terbiasa ya walaupun mungkin tahu tapi untuk mengungkapkannya nggak berani. Kayak gitu ya Bang ya. Oke. Baik, terima kasih sobat pintarku. Ini tadi obrolan saya dengan Mbak Daimatus Saadah atau lebih keren nama panggungnya Mbak Irma Color nanti beliau ownernya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada hari ini bermanfaat buat sobat pintar semuanya. Kuncinya adalah bahwa dimanapun kita tinggal, apapun profesi yang kita pilih, ketika kita ini memilih menjadi orang yang baik dan bermanfaat, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih, sampai di sini dulu. Sampai jumpa, ketemu dengan sosok inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.